Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Hari ini saya sedang berada di daerah Pasar Mobil Kemayoran, tepatnya di daerah Jakarta Utara. Hari ini ada jadwal pengecekan mobil pesanan Pak Diki dari Cilegon. Ini dia unitnya, Toyota Yaris S Limited tahun 2011, transmisi otomatis. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi harga mobil yang kami review, dapat informasi spesifikasi detail mobil yang kami review, dan cara bagaimana inspeksi mobil bekas. Jadi Anda banyak dapat referensi dari video ini. Semua mobil yang dipesan di channel ini saya akan review secara detail seperti di video ini. Beginilah mobil yang baru kita dapatkan, namanya juga mobil bekas dipakai. Biasanya ada lecet di bodi, harus ganti ban, ganti oli. Ada saja jika kita memutuskan beli mobil bekas pasti akan ada rapi-rapi untuk unitnya. Jadi yang seperti itu kita bisa bantu bereskan. Jadi ketika mobil ini diserahkan kepada pemesan, semuanya kita bereskan dulu. Pastinya akan ada perbedaan ketika mobil ini diserahkan kepada pemesan. Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, bumper depan ini sudah di-upgrade ke TRD Sportivo. Pemasangannya rapi, dan untuk kondisi saat ini lecet sedikit ada di bagian ini. Pecah parah sih tidak ada. Fog lamp bagian kanan itu, grillnya juga chrome-nya masih baik. Overall bumper depan ini pecah parah sih tidak ada, tapi jika kita lihat secara detail memang beberapa ada yang lecet sedikit-sedikit. Jika ingin mulus total bisa dicat ulang. Hitungannya satu panel 500.000. Sepertinya bumper depan ini juga body kitnya masih original ya, upgrade tapi partnya dia original. Ada emblem TRD Sportivo-nya. Nah, seperti ini tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total dicat ulang. Headlamp bagian kiri utuh, fog lamp bagian kiri utuh, dan untuk kap mesin kondisinya catnya baik. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 80,5 mikron. Jadi masih original cat dari kap mesin ini. Velgnya masih original 15 inci, dan untuk kondisinya pecah tidak ada, retak tidak ada, kondisinya masih baik. Ban produksi di tahun 2013. Pemasangannya di dalam. Masa pakai ban itu 4-5 tahun, produksi di tahun 2013 sudah expired. Ketebalan sih masih di 6,37 mm. Tapi sudah expired, jadi saya sarankan untuk diganti ban depan bagian kanan ini. Harganya di 770.000. Merek Bridgestone 15 inci. Kemudian untuk ampas rem bagian depan kanan masih tebal, masih layak dipakai. Nah, ini kampas remnya di atas, besinya di bawah. Kemudian untuk liner fender bagian kanan utuh, dan untuk fender depan kanan kondisi catnya baik, emblem VVTi utuh. Kemudian untuk ketebalannya saya akan ukur 127 mikron. Jadi pernah dicat ulang hanya satu kali, tidak ada dempul tebal. Spion bagian kanan ini catnya baik. Dan untuk pilar-pilar ini sampai ke atas masih original, 79,1 mikron. Tidak ada pecah, tidak ada yang lecet, antena utuh. Kemudian untuk ban belakang bagian kanan. Produksi di tahun 2015. Pemasangannya sama di dalam. Sama dengan bagian kanan depan sudah expired. Ketebalan sih masih 6,59 mm, tapi sudah expired, jadi saya sarankan untuk diganti ban belakang bagian kanan. Sama dengan depan, harganya 770.000 satu ban. Kemudian velg bagian belakang ini lecet sedikit ada di sela-sela velg. Jika ingin mulus total dicat ulang, hitungannya satu velg 150.000. Pengereman bagian belakang cakram, kampas rem bagian belakang sama masih tebal, masih layak dipakai. Fender belakang kanan kondisi catnya baik, ketebalan catnya
136 mikron, sudah pernah dicat ulang satu kali. Pintu belakang kanan sama pernah dicat ulang 129 mikron. Kemudian pintu bagian driver 112 mikron. Semuanya pernah dicat ulang, tapi tidak ada ketebalan yang tinggi dan pengecatan ulangnya juga baik. Kemudian untuk pilar-pilar juga semuanya utuh. Karet balon ini juga semuanya kondisinya baik. Inilah titik pabrikannya. Jadi jelas mobilnya belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping. Karena untuk pilar-pilarnya utuh, karet pintu juga utuh dan silar pintu juga utuh. Kemudian bagian belakang juga sama. Karet balonnya masih baik, karet pintunya masih baik, silar pintu juga masih utuh. Jadi jelas mobilnya belum pernah ada bekas tabrakan keras dari samping kanan karena semuanya utuh. Untuk bagian belakang stop lamp utuh, bagasi belakang ini juga kondisi catnya baik, emblem semuanya komplit. Bagian belakang bagasi masih original. Stop lamp bagian kiri utuh. Bumper belakang ini pasti pernah dicat ulang karena ada pemasangan add-on over fender. Tapi pengecatan ulangnya baik. Reflektor bagian kiri utuh. Bagian kanan juga utuh. Overall tidak ada pecah parah. Jika kita lihat secara detail memang ada beberapa yang luka-luka sedikit ya. Jika ingin mulus total bisa dicat ulang, hitungannya satu panel, satu bumper 500.000. Bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian bagasi belakangnya. Trim bagian kanan utuh, bagian kiri juga utuh. Separator partisi ini juga masih ada. Ini dipasangnya di sini ya, tinggal dipasang saja. Dan untuk ban serep posisinya di bawah sini. Ban serep juga ada. Saya akan ukur ketebalan ban serepnya di 6,25 mm. Masih layak dipakai untuk ban serep. Kunci roda dongkrak semuanya utuh. Dan untuk kotor bisa hilang nanti di salon. Kemudian untuk silar bagasi belakang utuh, masih sangat lurus sekali. Karet balon bagian bagasi belakang ini juga kondisinya masih baik. Dan untuk rear cross membernya juga utuh. Inilah titik pabrikannya, masih sangat presisi. Jadi jelas mobilnya bagian belakangnya tidak ada bekas tabrakan keras dari belakang. Karena mulai dari bagasinya catnya masih original, silarnya utuh, dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2019. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2019. Masih bisa spare 1 tahun ini dipakai. Ketebalan juga di 6,42 mm. Jadi masih bisa spare 1 tahun ini dipakai lah. Karena produksi di tahun 2019. Kemudian untuk velg bagian belakang ini lecet-lecet sedikit ada. Jika ingin mulus total hitungannya dicat ulang satu velg 150.000. Kemudian kampas rem bagian depan kanan tebel, kampas remnya di atas, biasanya di bawah. Jadi layak sekali dipakai untuk kampas rem bagian belakang. Fender belakang kiri kondisi catnya baik dan masih ada yang original bagian samping kiri. Nah ini original. Pintu belakang kiri kondisi catnya baik, sama masih original 91,8 mikron. Karet-karet balon bagian belakang pintu kiri utuh. Karet pintu utuh, silar pintu juga utuh. Kemudian untuk pintu depan kiri kondisi catnya baik dan masih original. Pecah parah sih tidak ada. Dan untuk karet balon bagian pintu depan kiri juga utuh. Dan untuk karet pintu utuh, silar pintu juga utuh. Spion bagian kiri kondisi catnya baik. Fender depan kiri kondisi catnya baik, masih original. Emblem VVTi komplit. Velg depan bagian kiri kondisinya baret-baret sedikit ada. Jika ingin mulus total dicat ulang bisa, tapi overall tidak ada pecah, tidak ada bengkang, layak sekali dipakai. Produksi ban di tahun 2021. Masa pakai ban itu 4-5 tahun, produksi di tahun 2021 jelas layak dipakai. Ketebalan di
7,79 mm. Jadi masih layak dipakai untuk ban depan bagian kiri. Kampas rem bagian depan kiri masih tebal, masih layak sekali dipakai. Liner fender bagian kiri utuh. Mesinnya 1500 cc, 4 silinder VVT-i. Tenaganya 107 horsepower, torsinya 143 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan. Lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review test rata-rata dalam kota bisa dapat di 12-13 km per liter. Dan untuk rute luar kota 14-15 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal, tidak ada suara-suara kasar. Untuk kotor bisa hilang nanti hitungannya nyalon tadi. Kemudian untuk pembakaran juga masih sempurna, tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul. Jadi mesinnya masih bagus, pembakarannya juga masih sempurna. Radiator ini juga masih menggunakan air coolant, jadi masih bagus pendinginannya. Mesinnya juga kering, cover valve kering, gearbox atas juga kering. Dan untuk bagian bawahnya, silas roda kiri kering, karter gearbox matic juga kering, karter mesin kering, semuanya kering. Belum ada yang minta waktunya diganti untuk packing bensilnya. Mobil ini kilometernya 91.000 dan untuk catatan penggantian oli berikutnya tidak ada catatannya. Tapi nilai tes olinya semuanya masih bagus. Ini untuk oli mesin 43,2%. Kemudian oli transmisi otomatis juga sama. Catatannya tidak ada. Hasil tesnya sih ini ya 68,9%. Jadi saya sarankan untuk diganti karena histori catatannya tidak ada. Untuk oli mesin 400.000, oli transmisi otomatis 600.000. Kemudian aki menggunakan aki merek Toyota 45 ampere 12 volt. CCA di 300, place white. Good, masih bagus. Kemudian untuk minyak rem memang minta waktunya kuras, ada beberapa kadar air. Untuk kuras minyak rem 250.000. Kemudian untuk kap mesin sealernya utuh, apron, cross member depan, bullhead, plastik pabrikan semuanya masih pada utuh. Dia sudah keyless entry, remote-nya juga masih aktif. Dan ini untuk door trim bagian driver, kotor bisa hilang di salon dan di sini sudah di retrim. Aslinya kan dia fabric. Dan ini retrimannya rapi. Tinggal nyalon saja agar tambah bersih. Kemudian kaca film bagian driver bagus, power window-nya, autonya juga masih aktif. Electric power track bagian kanan aktif, electric mirror-nya juga aktif, berfungsi dengan baik. Power track bagian kiri aktif, power window bagian kiri juga bagus. Electric mirror bagian kiri juga aktif. Kaca film bagian depan kiri juga bagus. Kemudian kaca film bagian depan juga bagus, hanya di sini dia ada yang baret ya, bekas karet wiper. Nah ini sudah saya sampaikan kepada pemesan, bisa hilang 100%, tapi masuk ke spesialis kaca, memang agak mahal, biayanya 600.000. Tapi ini belum menghalangi pandangan ya, bagian ini kan dia masih jernih. Kemudian untuk karet wiper bagian depan aktif, airnya juga bagus, hanya karet wipernya dia sudah kurang detail ya, diganti karet wipernya 150.000. Karet wiper bagian belakang masih bagus, hanya bagian depan. Power window-nya juga aktif. Kaca film bagian belakang kanan juga masih bagus. Power window-nya juga aktif. Plafon bagian depan ini kondisinya baik. Sun visor bagian penumpang depan juga baik. Ada vanity mirror, hand grip mode retract kondisinya baik. Lampu baca semuanya aktif. Sun visor bagian driver juga ada vanity mirror dan kondisinya baik. Joknya masih original fabric dan saat ini juga kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Bagian driver juga sama, tidak ada yang cacat, semuanya masih baik. Kotor sedikit bisa hilang nanti di salon. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir, tidak ada karat-karat ya. Fuse box juga masih bagus, tidak ada lumpur. Marker pabrikan juga masih ada. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Dan karpet lantainya juga sudah di cover, aslinya dia ada originalnya. Dan karpet lantainya bagian ini sobek ya, jika mau dilepas memakai original juga masih bagus dalamnya.
atau mau dibiarkan saja masih bagus sih. Di bagian depan masih bisa safety. Soket OBD2 sudah terpasang, ACC kontak sudah on, dan ini hasil diagnosanya semuanya pas, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Mobil ini kilometernya 91.000. Untuk setir sih sudah di retrim, retrimannya rapi, udah rem dan gas, tidak ada yang habis. Buku manual book dan servis masih ada, tapi tidak servis record ya. Jadi hanya beberapa kali saja masuk ke bengkel resmi. Nah ini hanya beberapa kali 2011, 2013 masuk ke bengkel resminya. Untuk mengecek odometer original atau tidak harus ada buku servis dan harus servis rekor. Dari tahun ke tahun harus ada historinya. Jika ada buku servis pun, jika tidak servis rekor seperti ini tidak bisa untuk menunjukkan original atau tidak odometernya. Paling kita lihat dari ciri-ciri ya. Dan mobil ini kalau menurut saya bukan mobil kilometer yang tinggi. Untuk catatan penggantian oli berikutnya tidak ada catatannya. Tadi hasil tes olinya masih bagus, hanya tidak ada catatannya. Jadi jika tidak ada catatannya, paling saya sarankan diganti agar kedepannya pemesannya tahu ganti oli berikutnya itu kapan. Untuk power steering enteng, kemudian klakson juga aktif, ventilasi AC juga semuanya pada baik. Di sini ada cup holders, laci masih pada baik, ventilasi AC bagian tengah baik, lampu-lampu juga masih baik, ventilasi AC bagian kiri baik, laci baik. Head unit sudah double din, aktif, audio steering switch-nya juga berfungsi dengan baik. AC juga dingin dari 30 derajat Celcius ya. Kita akan tempelkan di sini, sudah dapat di 25,6 derajat Celcius. Jadi jelas mobil ini AC-nya dingin. Kemudian untuk tuas transmisi otomatis kondisinya baik, dan untuk keadaan transmisi otomatisnya juga baik. Ketika kita datang pertama kali mesin masih dingin, kita coba masih bagus. Kemudian untuk parking brake masih pendek, masih baik. Door trim belakang kanan sama di retrim, rapi. Belakang kiri juga sama, plafon bagian belakang kondisinya baik, hand grip juga semuanya utuh, lampu-lampu kabin juga semuanya aktif. Jok belakang juga sama, masih original dan kondisinya baik. Kotor sedikit bisa hilang di salon. Dan ini surat-suratnya, mobil ini masih tangan pertama dari baru. Kemudian pajak bulan November 2023, mati 1 tahun, plat 2026. Rencananya juga mau dimutasi ke Cilegon, mau saya bantu. Untuk biaya mutasi itu sekitar 7 juta sampai 8 juta ya. Masuk ke Banten itu pajak baru biasanya. Jadi untuk mutasi balik nama itu sekitar di 7 sampai 8 juta di luar pajak. Faktur juga masih disimpan, masih tangan pertama dari baru. Ini lagi saya coba perpindahan otomatis, transmisi bagus. Kaki juga enak om. Senyap nggak ada suara, alhamdulillah. Kaki-kaki nggak ada perbaikan. Alhamdulillah inspeksinya sudah beres. Terima kasih banyak, mobilnya sudah dibolehkan untuk diinspeksi. Mobil ini buka harga 120 juta pertama. Sebenarnya untuk pemesan juga bisa langsung negosiasi kepada owner, kepada penjual. Saya persilahkan. Tapi di sini karena Pak Diki mintanya saya saja yang negosiasi, kita akan buatkan video untuk negosiasinya agar rame. Mobil ini buka harga 120 juta Pak ya. Dengan kondisi plat T, kemudian pajak mau habis. Iya. Bismillahirrahmanirrahim, mobilnya saya coba tawar 110. Gimana Pak? Agak jauh ya Mas Gani ya, karena kan saya buka 120. Tapi memang sih kondisinya STNK mati bulan ini sih, bulan November tanggal 25. Kalau dari 120 ya paling turun-turun 117 lah Mas Gani. Biar jadi dah. Masih jauh. Udah gini aja Bang, mobil kan plat T. Mungkin agak susah ya jual di Jabodetabek gitu kan. Untuk plat T, kemudian pajak habis. Iya. Saya sih harapannya masih di 110 bungkus. Ya barangkali bisa kurang lagi lah. 110 masih belum ya. 115 lah Mas Gani lah, 115.
Ya saya menghargai Mas Gani lah dari jauh ngelihat mobil saya. Ya udah naiklah 111 sudah. Bismillah. 111 dari 115 bedanya 4 juta lumayan jauh ya Mas Gani. Udahlah ya potong STNK aja deh Mas biar jadi deh. Berapa? STNK sih kurang lebih 3 juta, 112 deh udah netnya deh. Udah nggak bisa ditawar dah. Ya udah bismillahirrahmanirrahim 111.500.000. Waduh, kurang gopek doang. Deal, bismillahirrahmanirrahim. Ya udah dah, oke dah, yang penting tunggu, yang penting jadilah, yang penting terima kasih Bang. Bisa ini Mas Gani bisa pakai dengan baik. Amin. Dapat kondisi mobil yang lumayan bagus untuk ukuran. Semoga jualannya tambah lancar lagi. Amin. Gabi Mobilindo Ya, sold amin. out terus. Ya. Terima kasih Bang, mudah-mudahan manjang. Iya. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Diki dari Cilegon. Mobilnya layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan banyak, yang bekas banjir juga banyak, yang kilometernya tinggi juga banyak. Namanya juga mobil bekas dipakai. Dan mobil ini masuk di kategori mobil yang layak sekali dibeli. Dan PR-nya juga masih di batas wajar. Selama PR masih bisa saya bereskan, saya akan rekomendasikan kepada pemesan. Mobil ini pembelian di harga 111.500.000. Kemudian detail yang saya jelaskan di mobil ini, PR-nya berikut dengan jasa total di 123.300 lah. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, untuk update harga saat ini Toyota Yaris S Limited tahun 2011, siapkan dana di 115 juta sampai 125 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Kemudian kembali lagi yang namanya beli mobil bekas, pasti ada rapi-rapi unitnya. Jadi harus ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. 115 juta sampai 125 juta itu sudah termasuk ada spare dana untuk rapi-rapi dan jasa. Kemudian kembali lagi kepada pemesan. Misalnya ada beberapa rapi-rapi mau dilewat, yang penting-penting saja dulu misalnya. Kemudian lagi rezeki dapat unitnya harganya murah. Kemudian lagi pemesan juga bisa nawar langsung kepada ownernya. Jadi tergantung rezeki, jika memang unitnya harganya dapatnya murah, perbaikan tidak banyak, jelas dana dari 125 juta pun pastinya akan ada sisa. Karena kita terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Jadi yang kemarin saya katakan untuk mobil pesanan kita tempatkan di Cikunir, Bekasi. Dan jika pemesannya dari Cilegon atau dari Serang, kemungkinan unitnya kita akan bawa ke Cilegon bareng dengan unit ready di sana. Jadi yang akan merapikan tim yang dari Cilegon. Kecuali pemesannya dari jauh, luar Jawa atau di Jabodetabek, kita akan tempatkan mobilnya di daerah Cikunir, Bekasi. Jadi kita ada dua tempat ya, untuk unit ready di Cilegon dan untuk unit pesanan di Bekasi. Tetapi jika pemesannya dari Cilegon atau dari Serang lebih dekat ke sana, kita akan bawa unitnya ke sana. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe, tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk seputar pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda ingin pesan mobil apa, budgetnya berapa, silakan Anda follow Instagram saya. Tanyanya di postingan terbaru, karena kita akan balas di postingan terbaru Instagram. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk pertanyaan pemesanan mobil, silakan Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan, nanti kita akan jelaskan total harganya. Kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan Anda konfirmasi dan waiting list, karena buka pesanan kita ada di jadwalnya. Jadi ketika Anda sudah waiting list, di hari kita buka pesanan yang akan kita kabari yang sudah waiting list. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.